Kekalahan Rossi dibayar dengan dua kabar baik ini. Pebalap Indonesia Andi Farid Izdihar harus menunda mimpi untuk mencetak poin pertamanya ketika melakoni balapan Moto2 Eropa 2020. Hasil kurang memuaskan didapat Andi Farid Izdihar pada balapan Moto2 Eropa 2020 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Minggu 8 November 2020. Pembalap yang akrab disapa Andi Gilang itu harus menunda mimpi untuk mencetak poin di kelas Moto2 setelah start yang buruk membuatnya kehilangan posisi. Memulai balapan dari posisi ke-12, Andi Gilang sempat melorot ke posisi ke-22 pada lap pertama sebelum mengakhiri balapan di urutan ke-18. Namun begitu, finish ke-18 di sisi lain menjadi pencapaian terbaik pembalap Idemitsu Honda tim Asia tersebut pada musim debutnya di Moto2. Sementara itu, posisi pertama direbut oleh Marco Bezzecchi dari Sky Racing VR46. Pebalap Akademi besutan Valentino Rossi tersebut mampu memimpin lomba sejak lap-lap awal hingga menyentuh garis finish. Jorge Martin dan Remy Gardner melengkapi posisi podium setelah secara beruntun finish di posisi kedua dan ketiga. Walau Xavi Vierge berhasil memimpin perlombaan kendati mendapat perlawanan sengit dari Joey Roberts. Joey Roberts mampu mengambil alih posisi Vierge pada lap pertama. Pada lap kedua giliran Marco Bezzecchi yang mampu mendahului Vierge. Sementara itu, start buruk ditunjukkan pebalap Indonesia Andi Farid Izdihar. Start dari posisi ke-12, pembalap yang akrab disapa Andi Gilang itu melorot ke posisi ke-22 pada putaran pembuka. Petaka juga dialami Joey Roberts yang terjatuh ketika memimpin perlombaan. Pembalap negeri Paman Sam itu harus kembali menunda mimpi untuk menang di Moto2. Kembali ke posisi terdepan, Bezzecchi mulai menciptakan jarak dari Remy Gardner dan Sam Lowes yang berada di belakangnya. Pada lap ke-10, Sam Lowes melancarkan manuvernya untuk menyalip Remy Gardner. Lowes selangkah lebih dekat untuk torehan 4 kemenangan beruntun. Namun usaha ekstra harus dikerahkan Lowes karena Bezzecchi hampir unggul sejauh 1 detik di depannya. Lowes kembali menunjukkan kualitasnya. Secara perlahan pebalap Inggris Raya itu memangkas jarak dari Bezzecchi. Sementara itu Andi Gilang mampu memperbaiki posisinya. Pada lap ke-13 dia berada di posisi ke-17, hanya berjarak 2 posisi dari zona poin. Menuju persaingan di grup terdepan, nasib apes dialami Sam Lowes. Lowes terjatuh di tikungan ke-6 pada lap ke-17. Posisi Lowes sebagai pemuncak klasemen pun terancam. Insiden yang dialami Lowes membuat Bezzecchi memimpin sendirian di depan. Bezzecchi unggul cukup jauh dari Jorge Martin di posisi kedua. Adapun posisi ketiga ditempati Remy Gardner. Posisi 3 pembalap terdepan tidak berubah hingga balapan berakhir. Bezzecchi pun mengamankan kemenangan keduanya pada musim ini. Kabar baik selanjutnya datang dari adik tiri Valentino Rossi. Pebalap tim Monster Energy Yamaha yaitu Valentino Rossi merasa begitu sumringah usai mendengar kabar promosi dari adik tirinya Luca Marini. Marini akan membela Sponsorama Racing pada musim 2021 mendatang. Promosi yang didapati Luca Marini ini sendiri memang sudah dinantikan sejak lama. Sebagai sosok yang begitu dekat dengan Marini, Valentino Rossi jelas merasa begitu bahagia dengan promosi tersebut. Menurutnya ini adalah langkah awal bagi Marini untuk menjejaki karir sebagai pembalap yang lebih hebat. Dengan potensi besar yang dimiliki, Marini jelas dapat meramaikan peta persaingan musim depan. Saya sangat senang untuk Marini. Semua pembalap punya impian untuk balapan pada MotoGP dan dia akan melakukannya dengan Ducati dan motor yang bagus, ucap Rossi saat diwawancarai oleh media. Dia selalu mengatakan bahwa bisa balapan dengan saya adalah mimpinya dan saya senang kami akan melakukannya pada MotoGP. Hal ini akan menjadi motivasi besar bagi saya. Kenangan pertama saya tentang Luca sangat spesial. Tukas pebalap yang akrab dengan julukan The Doctor tersebut. Kendati senang, Rossi juga memberi nasihat kepada Marini untuk tidak cepat berpuas diri. Tugas utamanya saat ini adalah belajar banyak dan mencari tahu karakteristik mengenai motor terbarunya. Sebab tidak sedikit pebalap muda yang bersinar di Moto2 mengalami kesulitan ketika tampil di kelas Premier. MotoGP Eropa 2020, Valentino Rossi bongkar 2 borok motor Yamaha, Suzuki percaya. Pebalap Monster Energy Yamaha Valentino Rossi kembali mengungkapkan 2 masalah yang dialami timnya menjelang bergulirnya sesi balapan MotoGP Eropa 2020. Valentino Rossi akan kembali beraksi di atas motornya setelah absen dalam 2 balapan sebelumnya karena menjalani masa karantina usai dinyatakan positif COVID-19. Banyak hal yang menjadi sorotan Valentino Rossi menjelang bergulirnya sesi balapan MotoGP Eropa 2020 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Setelah melewatkan 2 kali sesi latihan bebas hari pertama MotoGP Eropa 2020, Valentino Rossi belum bisa langsung tampil menggigit hingga babak kualifikasi.
Pada sesi tersebut, The Doctor hanya membukukan waktu lap terbaiknya yakni 1 menit 42,039 detik dan membuatnya harus mengawali balapan dari urutan ke-17. Langkah Valentino Rossi yang tidak berjalan mulus menyusul sanksi yang diberikan oleh FIM kepada Yamaha atas kontroversi mesin motor mereka pada MotoGP musim ini. Melihat hal tersebut, pembalap berusia 41 tahun itu tak menampik bahwa Yamaha tidak bisa membuat kemajuan besar untuk motor mereka pada musim ini. Kami mempunyai banyak ekspektasi untuk motor YZR M1 2020. Namun kami tidak membuat langkah yang besar, kata Valentino Rossi. Lebih jauh lagi, rider asal Italia itu menilai bahwa setidaknya ada 2 masalah utama yang harus diselesaikan Yamaha jika ingin membuat motor mereka lebih kompetitif lagi. 2 masalah itu adalah soal mesin yang belum mumpuni untuk menghasilkan top speed terbaik serta problem klasik mereka mengenai daya cengkeram ban belakang. Kami harus bekerja pada aspek mesin karena masalah besar adalah kurangnya top speed dan kami juga perlu untuk mesin yang lebih smooth ketika berakselerasi, ucap Valentino Rossi. Kemudian kami juga harus bekerja pada area belakang motor untuk mendapatkan grip yang lebih baik lagi. Bagi saya ini adalah masalah utama kami, ujar Rossi. Valentino Rossi juga menyoroti kinerja bagus muridnya Franco Morbidelli yang sudah mempersembahkan 2 kemenangan untuk tim satelit Yamaha, yakni Petronas Yamaha SRT. Franco Morbidelli menjalani musim yang fantastis dan dia telah memenangkan 2 balapan dengan motor yang lebih tua. Bagi saya motor yang baru juga tidak terlalu berbeda, ucapnya. Berbeda dengan Valentino Rossi, kabar membahagiakan datang dari Suzuki. Suzuki meraih hasil impresif di MotoGP Eropa 2020. Joan Mir pemenangnya. Suzuki 1-2 balapan ke-12 MotoGP 2020 dan klasemen pebalap. Di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu 8 November 2020, Joan Mir mampu merebut kemenangan usai menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 41 menit 37,297 detik. Suzuki menguasai podium 1-2 setelah Alex Rins menyusul Mir dengan jarak 0,651 detik. Ini merupakan kemenangan pertama Mir di ajang MotoGP. Dia menggapainya setelah 28 kali start. Kemenangan di MotoGP Eropa ini juga kian membuat Mir nyaman di posisi teratas klasemen MotoGP. Kini dia mengumpulkan 162 poin. Mir pun unggul 37 poin dari Alex Rins di posisi kedua klasemen pebalap. Pol Espargaro melakukan start slip, kendati demikian dia gagal mempertahankan posisi itu di lap kedua. Alex Rins mampu menyalipnya. Fabio Quartararo langsung terjatuh di awal balapan. Bersama Alex Espargaro, dia kehilangan grip hingga mencium aspal di salah satu tikungan. 2 lap berselang, Joan Mir menyalip Pol Espargaro. Kini Suzuki ada di posisi 1-2. Valentino Rossi harus menyudahi balapan lebih awal. Motornya mengalami masalah mekanik hingga harus berhenti di lap keempat. Pertarungan 2 pebalap Suzuki di posisi terdepan menjadi sajian utama MotoGP Eropa. Pol Espargaro menempel keduanya. Hingga balapan menyisakan 13 putaran, Franco Morbidelli menjadi pebalap Yamaha terbaik. Dia ada di posisi ke-10. Mir akhirnya mengambil alih posisi terdepan dari Rins. Dia melakukannya saat balapan menyisakan 11 lap, memanfaatkan kesalahan Rins yang melebar di salah satu tikungan. Alex Marquez terjatuh saat balapan tinggal 4 lap. Menikung saat beradu cepat dengan Andrea Dovizioso, ban motor rider Repsol Honda itu hilang cengkraman hingga crash. Hingga balapan selesai, Mir tak terkejar. Dia sukses menggapai kemenangan pertamanya di MotoGP bersama Suzuki. Alex Rins mengkritik, Maverick Vinales marah, Alex Marquez, pembalap Yamaha curang. Pebalap Monster Energy Yamaha Maverick Vinales mendapat ujian berat menuju balapan seri ke-12 MotoGP 2020 yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu 8 November 2020. Yamaha memutuskan memakai mesin ke-6 di motor YZR M1 milik Maverick Vinales yang artinya melanggar regulasi. Karena pada MotoGP 2020, setiap pembelian hanya mendapat jatah 5 mesin. Karena hal tersebut, Maverick Vinales pun diganjar hukuman start dari pit lane pada balapan MotoGP Valencia. Sebuah kerugian, apalagi pembalap asal Spanyol itu sedang bersaing jadi juara dunia. Meskipun begitu, pembalap Suzuki, Alex Rins, mengkritik hukuman yang diterima Maverick Vinales terlalu ringan. Menurutnya, seharusnya rekan senegaranya itu mendapat hukuman start pit lane pada semua balapan tersisa MotoGP 2020. Dia harus memulai dari sana, hanya di balapan ini, tetapi akan mendapatkan keuntungan di balapan berikutnya karena dia akan memiliki mesin baru, kata Alex Rins. Itu adalah ketidakadilan. Lebih masuk akal jika dia memulai dari pit lane setiap kali dia menggunakan mesin itu, lanjutnya. Maverick Vinales marah.
Sampai kabar ini beredar, belum ada keterangan dari tim Maverick Vinales mengenai komentar Alex Rins. Hanya saja pebalap berusia 25 tahun itu kecewa dengan tim Yamaha yang membuatnya harus memakai mesin ke-6 dan start dari pit lane. Maverick Vinales marah lantaran kans dirinya jadi juara dunia MotoGP beberapa musim terakhir harus dihadang oleh problem teknis. Bisa dibayangkan perasaan saya. Setiap tahun kami membuang kesempatan untuk memenangkan gelar dengan kesalahan, kata Maverick Vinales pada Jumat 7 November 2020. Jadi yang pasti perasaan saya sangat buruk. Tetapi saya memiliki situasi yang sempurna di rumah. Saya punya kehidupan fantastis. Saya tidak ingin marah lagi. Saya ingin bahagia, tambahnya. Kini menuju balapan MotoGP Eropa, Maverick Vinales berada di posisi 3 klasemen dengan torehan 118 poin. Dia tertinggal 14 poin dari Joan Mir sebagai pemimpin klasemen. Berita selanjutnya datang dari Alex Marquez yang mengatakan bahwa pebalap Yamaha curang. Semua tim Yamaha mendapat hukuman pengurangan poin di klasemen tim dan konstruktor jelang MotoGP Eropa di sirkuit Ricardo Turbo Valencia akhir pekan ini. FIM MotoGP Stewards menemukan fakta bahwa semua motor Yamaha menyalahi regulasi homologasi mesin pada seri perdana MotoGP 2020 di sirkuit Jerez, Spanyol. FIM MotoGP Stewards memberikan pengurangan poin untuk tim Yamaha di klasemen konstruktor dan tim. Hukuman tidak berlaku untuk para rider Yamaha pada klasemen pembalap. Keputusan FIM MotoGP Stewards yang urung memberikan pengurangan poin juga untuk para pebalap Yamaha mendapat kritik dari rider Repsol Honda, Alex Marquez. Menurutnya, Valentino Rossi dan kawan-kawan pasti mengetahui tim Yamaha telah melanggar regulasi homologasi mesin pada MotoGP Jerez, sehingga layak turut mendapat hukuman. Tidak segan-segan, Alex Marquez turut menyebut semua pebalap Yamaha telah melakukan kecurangan. Yang jelas mereka curang dan tidak menghormati aturan, kata Alex. Pada titik ini saya harus berpikir bahwa mereka tidak memberikan contoh yang baik untuk pembalap yang lebih muda. Katakanlah seolah-olah orang tua membiarkan anaknya mengendarai kendaraan ilegal dan hanya anaknya yang mendapat hukuman. Situasi ini sulit diterima. Mereka tidak memberikan contoh yang baik. Mengurangi poin hanya dari pabrikan adalah lelucon. Para pembalap Yamaha telah mendapatkan keuntungan dari ini sepanjang tahun dan akan seperti ini tahun depan karena mesin telah dibekukan. Lanjut juara dunia Moto2 2019 itu. Setelah mengikuti 2 sesi latihan bebas MotoGP Eropa Jumat 6 November 2020, pembalap Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli pun ditanya soal komentar Alex Marquez. Pembalap akademi milik Valentino Rossi itu justru menyindir balik Alex Marquez. Itu adalah komentar dari seorang fans yang ada di rumah dan ingin mengomentari sebuah hal besar, ujarnya. Franco Morbidelli sendiri enggan memikirkan hukuman pengurangan poin yang didapat Yamaha. Dia hanya ingin fokus sepenuhnya kepada persaingan jadi juara dunia MotoGP 2020. Saya tidak ingin membuang waktu memikirkan situasi ini. Saya menerima keputusan pengurangan poin Yamaha di klasemen tim dan konstruktor, dan saya ingin memikirkan hal lain. Tambah juara dunia Moto2 2018 itu.